Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kita Cil Custen dalam Bincang Sepak Bola Indonesia. Dan masih melanjutkan pembahasan yang tadi malam ya, di mana tentang ada sesuatu di PSSI karena Erick Thohir dilantik ataupun direshuffle menjadi dari Menteri BUMN menjadi Menpora. Dan kalau kita merunut pada statuta FIFA, karena Erick Thohir sudah 2 kali mengatakan saat pasca dilantik menjadi Kemenpora di istana, kemudian dia melakukan press conference, dia mengatakan masih menunggu keputusan FIFA apakah dia itu FIFA memperbolehkan seorang Kemenpora, menteri olahraga sebuah negara itu untuk menjabat ketua federasi sepak bola di Indonesia. Dan kalau melihat catatan itu, dia masih berharap untuk dia diperbolehkan untuk menjabat sebagai ketua umum PSSI. Yang kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya. Kalau menurut dari statuta FIFA yang sudah kita jelaskan pada konten sebelumnya, bahwasanya seorang menteri olahraga itu tidak bisa menjabat ketua federasi sebuah negara. Karena itu jelas dalam pasal statuta FIFA 14 dan 19. Maka bagaimana kemungkinan ya Erick Thohir masih menunggu dalam beberapa hari ya ke depan, karena dia dan juga jajaran PSSI akan menyurati FIFA perihal keadaan yang ada di Indonesia. Bagaimana nanti FIFA juga akan menjawab dari surat yang akan dilayangkan oleh PSSI. Merunut pada hari ini dia dilantik sebagai Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk mengisi di pos yang baru sebagai reshuffle terbaru Presiden Prabowo di Republik Indonesia ini. Karena memang satu, dalam kepemimpinan Erick Thohir ini tidak bisa dipungkiri kemajuan timnas Indonesia senior itu begitu pesat ya. Begitu pesat, dari 172 sekarang ranking FIFA kita itu kan di 117, dan sampai menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia di 2026 nanti, itu memang berkat kerja keras dari seorang Erick Thohir ya, dan juga pengurus PSSI. Karena ketika dia menjabat sebuah pimpinan dalam sebuah organisasi, dia selalu membuat roadmap jangka panjang. Tapi di PSSI itu udah terlihat jelas, karena bagaimana sebuah organisasi olahraga sepak bola di Indonesia, dari liganya berubah ya, dari timnas seniornya berubah. Meskipun ada catatan ya, banyak pemain diaspora yang masuk ke dalam timnas kita, baik itu di U17, kemudian U23 dan juga timnas senior. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi ya, lewat dari apa yang sudah dikatakan Erick Thohir sebelumnya ya, jauh-jauh hari, karena Erick Thohir pas waktu menjabat ketua umum PSSI, apa yang dilakukan Erick Thohir sesuai dengan statuta FIFA. Masih ada hubungan dengan kakek atau neneknya, bahkan ayah atau ibunya yang masih berdarah Indonesia. Dia berhak untuk membela Indonesia ketika masih ada darah kakek, nenek, atau ayah dan ibunya. Seperti kasus di Emil Audero, itu ayahnya kan orang Lombok. Emil Audero lahir di Lombok, cuman ikut mamanya di Italia. Sekarang dia memilih untuk membela Indonesia karena di bawah otoritasnya itu jelas. Erick Thohir yang membawa dari roadmap PSSI itu jelas ke depannya, sehingga pemain-pemain bintang seperti Emil Audero, kemudian Jay Itzes,
Kelvin Verdong, Kevin Dix itu mau masuk ke negara Indonesia menjadi warga negara Republik Indonesia. Oke, itu terlepas dari persoalan-persoalan yang udah kita sebutkan ya, dari diaspora yang mereka lebih memilih Indonesia ketimbang negaranya sendiri. Dan catatan juga bagaimana liga itu dibangun. Ini Erick Thohir. Kita sudah melihat dampak dari liga yang udah dibangun secara bertahap. Saat ini Liga BRI, Liga Super Indonesia ini udah maju, beda dengan liga-liga yang dulu. Sekarang dalam perwasitannya udah dibantu VAR. Jadi tidak ada wasit yang ngaco dalam Liga 1 dan Liga 2. Erick Thohir itu memang iya, namanya juga mantan presiden Inter Milan kan, tahu bagaimana mengkoordinasikan sebuah organisasi yang berhubungan dengan olahraga sepak bola. Kemudian jawaban dari Erick Thohir saat ditanya wartawan, bagaimana Pak nih olahraga sepak bola, PSSI-nya gimana? Masih menunggu jawaban dari FIFA. Kalau saya menebaknya begini, Erick Thohir masih berharap dia boleh menjadi ketua PSSI atau ketua Federasi Sepak Bola di Indonesia. Selaku juga dia menteri olahraga. Karena memang ya, karena ini kan jelang round 4 ya. Nanti di Arab Saudi, meskipun banyak hal yang terjadi di Qatar dan juga Arab Saudi akibat peperangan yang dilancarkan oleh Israel ya. Jadi memang persoalan-persoalan sepak bola yang udah ada di Indonesia kemudian diselesaikan dengan baik oleh Erick Thohir, iya, step by step dari 2023 hingga 2025. Saya acungi jempol buat Erick Thohir karena bisa menyelesaikan banyak persoalan mafia. Ya, itu yang utama di Indonesia itu kan mafia. Mafia sepak bola itu udah, sekarang mereka minggir melihat apa yang dilakukan Erick Thohir. Dan apa jawaban FIFA? Kalau saya sih menebak nggak bisa, bos, nggak bisa. Nanti kita akan bahas bagaimana apakah juga yang akan menjadi ketua PSSI setelah Erick Thohir ini. Kemungkinan ada dua pilihannya, Ratu Tisa ataukah Zainuddin Amali. Kalau saya cenderung pada Ratu Tisa karena dia punya pengalaman dan dia berani untuk ketika ada sesuatu hal yang mendera ataupun permasalahan yang dihadapi oleh sepak bola Indonesia di kalangan internasional. Kenapa saya memilih Ratu Tisa? Mungkin Ratu Tisa nanti akan memimpin PSSI ke depannya, meneruskan roadmap yang udah dibuat oleh Erick Thohir ke depan. Dan mudah-mudahan beberapa hari yang kedatang, ya 1 hari atau 2 hari lagi, PSSI akan melakukan KLB, Kongres Luar Biasa, dan akan menentukan ketua baru. Meskipun Erick Thohir masih menunggu jawaban dari FIFA, tapi saya jamin jawaban FIFA, Erick Thohir tidak akan bisa memimpin lagi organisasi sepak bola Indonesia atau PSSI. Saya Jil Custen dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.